Udah masuk bulan ke-7 invasi dan genosida Zionis Israel terhadap Gaza. Padahal kecaman dari dunia internasional juga udah banyak kepada Israel. Demo masyarakat dunia juga udah dilakukan berjilid-jilid. Bahkan sampai ada seorang tentara Amerika yang bakar diri di depan kantor kedutaan Israel. Apa karena Amerika sebagai sponsor utama Israel yang belum kasih izin untuk berhenti? Ini yang mungkin belum kalian tahu tentang Amerika dan Israel. Bisa dibilang proyek invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak, dukungan penuh Amerika untuk Israel, ketidakpedulian Amerika terhadap peraturan internasional, dan penghasutan negara-negara Teluk kontra Iran bukan proyek yang terpisah. Tapi justru semua itu berada dalam satu track proyek imperial Amerika sejak memulai sejarahnya. Yang mana proyek imperial Amerika ini bisa kita intisarikan dalam satu kalimat, yaitu menolak kekuatan lain dan berusaha memanfaatkannya demi kepentingan materi Amerika atau membinasakannya jika melakukan perlawanan. Banyak dari kita yang lupa atau mungkin nggak tahu sejarah imperial Amerika ketika mendirikan negaranya. Mulai dari menjajah kaum Indian sebagai penduduk asli Amerika, mengeksploitasi kaum Afrika berkulit hitam, menjajah Filipina dan Hawaii, sampai berusaha mendominasi dan mengontrol Amerika Latin. Ini semua beranjak dari prinsip imperialisme yang memandang bahwa dunia adalah objek eksploitasi bagi yang kuat untuk meraup keuntungan. Prinsip inilah yang menjadi pegangan pokok bagi kaum neokonservatif Amerika yang juga mewarnai perumusan kebijakan politik Amerika dalam kancah nasional maupun internasional. Nah, bagaimana prinsip ini dipraktekkan oleh Amerika terutama untuk kawasan Timur Tengah dan Islam? Amerika berpandangan bahwa penting untuk mendominasi negara-negara di kawasan Timur Tengah karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena kawasan ini menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Yang kedua, karena begitu banyak pemilik modal Timur Tengah yang menyimpan uangnya di bank-bank Amerika, sehingga Amerika harus menguasai dan mendominasi mereka agar mereka tidak menjadikan aktivitas ekonomi mereka tadi sebagai media untuk menekan Amerika. Prinsip tadi juga diterjemahkan dalam usaha menciptakan penguasa-penguasa Timur Tengah yang lebih lentur, dalam arti mau dan bisa menerima kehadiran entitas Zionis Israel di kawasan, yang berujung pada proyek normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan Amerika juga menyasar ranah pendidikan di Timur Tengah sebagai usaha untuk merubah pandangan kebudayaan Arab dan Islam dengan cara menyetir kurikulum sekolah melalui media digital dan menggemakan slogan perdamaian untuk mengikis nilai jihad dan ketaatan terhadap agama. Dengan harapan semua ini dapat melahirkan generasi baru di negara Arab dan Islam yang tidak lagi peduli dengan identitas dan warisan asalnya, plus generasi yang tidak mengenal perlawanan terhadap kemungkaran. Nah, ini semua yang nampaknya benar-benar membuat Amerika sebagai sponsor utama Zionis Israel dalam posisi kebingungan, terdesak, dan tentunya merasa kalah dalam serangan 7 Oktober yang dilancarkan Hamas. Kira-kira sejauh apa Amerika bisa bertahan menyokong Zionis Israel? Menarik untuk kita tunggu. Yang jelas, jangan lupa dukung terus kemerdekaan Palestina dan Gaza semampu kalian, dan Free Palestina, Free Gaza.